Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, polisi mengamankan 10 anggota geng motor yang viral di media sosial yang membawa senjata tajam dan memblokade lampu merah Ciceri, Kota Serang, Banten. Polisi juga mengamankan 7 senjata tajam jenis celurit dan gosir serta 4 buah handphone yang digunakan untuk berkomunikasi. Polisi langsung mengejar aksi sekelompok pemuda yang videonya viral membawa senjata tajam memblokade lampu merah Ciceri, Kota Serang, Banten pada Sabtu dini hari. 10 orang berhasil ditangkap petugas di tempat yang berbeda. Dari tangan para anggota geng motor ini, polisi berhasil menemukan barang bukti senjata tajam jenis celurit dan 4 buah handphone yang digunakan untuk komunikasi. Dari hasil pemeriksaan sementara, anggota geng motor akan melakukan penyerangan balas dendam terhadap kelompok lain. Melalui grup WhatsApp, mereka merencanakan untuk berkumpul dan menyerang kelompok lain. Salah satu anggota geng motor yang ditangkap merupakan DPO kasus pengeroyokan. Saat ini, polisi masih terus mengejar pelaku dan kemungkinan masih akan terus bertambah. Ya, maksudnya kan memang untuk membalas dendam kan gitu. Jadi alhamdulillah yang memprovokasi lah, membakar ini show of force lah ya. Jadi menunjukkan kepada pihak lawan kira-kira ya ini kami siap untuk bertempur kira-kira seperti itu. Kan memprovokasi juga ya. Kan dan yang belum diamankan. Yang sudah diamankan 10 orang, yang belum berdasarkan pengembangan sementara ya, itu kan total 36. Yang diamankan 10, berarti sisa 26 lagi yang kita amankan. Ini sekarang teman-teman di lapangan masih bekerja dan mencari barang-barang bukti seperti kendaraan yang digunakan, alat-alat seperti ini dan tentunya untuk mengetahui komunikasi ya. Kasus ini ditangani oleh Polda Banten, Polres Serang Kota, dan Kabupaten secara gabungan karena melibatkan kelompok geng motor wilayah Kota Serang dan Kabupaten Serang. Mereka dijerat pasal tentang mengganggu ketertiban umum, termasuk Undang-Undang Darurat tentang senjata tajam. Dari Serang, Banten, Wibowo Sangkala, Metro TV. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana perkembangan penyelidikannya, kami sudah terhubung bersama dengan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Banten, Kombes Polisi Martri Soni. Selamat sore Pak Soni. Pak Soni, jadi ini motifnya karena balas dendam begitu Pak? Balas dendam kenapa dan kemudian apa yang membuat mereka memiliki dendam ini Pak? Ya benar sekali Mbak Zakia bahwa berdasarkan keterangan yang telah kita periksa terhadap beberapa orang yang sudah kita amankan, memang aksi yang dilaksanakan oleh kelompok geng motor tersebut di tanggal 6 dini hari itu memang adanya aksi balas dendam atas rekannya yang katanya akan dibacok atau dianiaya. Kemudian karena itu bagian dari kelompok mereka, maka mereka berinisiatif untuk melakukan aksi balasan. Namun di dalam aksi tersebut ternyata dari kelompok yang menjadi sasaran ternyata tidak ditemukan sehingga mereka hanya melakukan aksi konvoi berkeliling kota seputaran Kota Serang, kemudian berakhir di Ciceri atau tepatnya di depan Carrefour sebagaimana yang kita lihat di video viral kemarin, Pak. Baik Pak, kemudian terkait dengan geng motor ini seperti apa track recordnya selama ini dan apakah memang juga pernah ada begitu Pak tindakan kriminal yang pernah dilakukan? Ya Pak, jadi sebenarnya memang kalau kelompok-kelompok atau yang bisa dikatakan geng motor ini sebenarnya sudah lama ya Pak. Paling tidak 1 tahun yang lalu sudah ada. Namun aksi-aksi dengan memperlihatkan atau mempertontonkan senjata tajam ini baru kali ini ya ditampilkan oleh mereka. Jadi kita juga mungkin mendalami kembali kenapa kok mereka bisa membawa tajam seperti ini gitu Mbak. Dan memang dari beberapa orang yang sudah kita amankan ini kita sudah mendapatkan 1 orang atau 2 orang Mbak ya, 2 orang yang memang sebelumnya pernah melakukan aksi pengeroyokan ya. Jadi sekitar bulan Maret tahun 2020 tahun lalu, Mbak. Sehingga
dengan diamankan ini tentunya juga sekaligus kita memproses terkait dengan pidana pengeroyokan tersebut. Baik. Dan sejauh ini Pak, untuk perkembangan dari penyelidikan kasus ini seperti apa dan apakah 10 orang ini sudah ditetapkan atau dinaikkan statusnya sebagai tersangka? Ya, benar sekali Pak Zakia. Jadi terakhir tadi subuh kita sudah mendapatkan lagi 4 orang. Jadi total keseluruhan yang sudah kita amankan sebanyak 19 orang dari 36 orang yang teridentifikasi terlibat di dalam aksi tersebut. Namun kalau kita lihat mungkin di video dan berdasarkan keterangan, itu setidak-tidaknya 50 sampai 70 orang yang ikut aksi tersebut, Mbak. Kemudian dari 19 orang ini, kita sudah lakukan gelar perkara dan telah ditetapkan tersangka sebanyak 3 orang terkait dengan kepemilikan senjata tajam atau Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 51. Kemudian 1 orang kita kenakan pasal 160 KUHP dan 15 orang lainnya kita kenakan pasal 11 ayat 1 huruf A Jungto pasal 26 Perda nomor 1 tahun 2021 terkait dengan penanggulangan COVID-19 di wilayah Provinsi Banten, Mbak. Demikian, Mbak. Baik, kemudian tadi Anda katakan bahwa kalau melihat videonya ini ada kurang lebih 50 orang begitu ya Pak ya, tetapi saat ini yang sedang diburu ada 36, sudah ditangkap 19 begitu. Mengapa hanya 36 dari 50 ini Pak Sony? Ya, jadi dari 36 ini berdasarkan keterangan yang berhasil kita amankan, jadi di sana muncul nama-nama sebanyak 36 orang, Mbak. Jadi belum sepenuhnya semua teridentifikasi. Jadi memang perlu kami tambahkan di sini bahwa kelompok ini semua ada 5 geng motor, Mbak. 5 kelompok geng motor. 5 geng motor karena totalnya iya, 5 geng motor. Ini kita dapatkan keterangan dari saudara A yang kebetulan juga yang bersangkutan juga melakukan tindak pidana pengeroyokan seperti yang telah saya sampaikan tadi. Dan dia merupakan salah satu ketua geng motor All Star Sertim yang sudah kita amankan. Demikian, Mbak. Baik, Pak Sony, ini geng motor utamanya tadi kalau kita lihat membawa senjata tajam, belum lagi kalau mereka melakukan tindak kriminal. Tentunya ini meresahkan begitu Pak bagi masyarakat sekitar. Apa kemudian upaya kepolisian ke depannya untuk menertibkan geng-geng motor khususnya yang meresahkan bagi masyarakat? Ya, benar sekali Mbak. Ini memang peristiwa ini sangat mengganggu kondusivitas wilayah Kota Serang secara khusus dan tentunya kita dari fungsi preventif dari kepolisian Polda Banten bersama jajaran serta dengan TNI melakukan kegiatan patroli baik yang terbuka ataupun yang berseragam maupun yang tidak seragam. Ini merupakan salah satu upaya untuk mendeteksi ataupun menjaga stabilitas Kamtipmas sehingga masyarakat juga merasa aman, terhindar dari perasaan rasa takut maupun cemas apabila melakukan aktivitas di luaran. Sehingga diharapkan tentunya stabilitas Kamtipmas di wilayah Provinsi Banten khususnya wilayah Kota Serang tetap terjaga. Demikian, Mbak. Baik, Pak Sony, tentunya yang sudah menjadi tersangka akan melalui proses hukum. Seperti apa sanksi bagi mereka dan adakah juga begitu hukuman atau sanksi bagi mereka yang terlibat meskipun tadi nantinya tidak menjadi tersangka begitu Pak Sony? Ya, betul sekali Mbak Zakia. Jadi terhadap 15 orang yang tidak terlibat dalam Undang-Undang Darurat maupun 160, ini kita akan kenakan pasal 11 ayat 1 huruf A, Jungto pasal 26 Perda nomor 1 tahun 2021 tentang penanggulangan COVID-19 di wilayah Provinsi Banten. Jadi karena kita lihat di video sendiri kita lihat adanya kerumunan massa tanpa adanya menggunakan masker, di mana saat ini merupakan masa pandemi dan pemerintah juga sudah gencar-gencarnya melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyebaran COVID-19 ini, Mbak. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Banten, Kombes Polisi Martri Sony sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.